Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami dalam satu kelompok, saya Puji Abdurrahman, kemudian kawan saya Abdul Karim akan mempresentasikan dari mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan yang diampu oleh Ibu Dr. Natasha dengan judul Kepastian Hukum untuk Melindungi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Era Digital. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Saudara Abdul Karim untuk memulai presentasi. Oke, terima kasih untuk rekan saya, Mas Puji. Terima kasih. Pada hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online di era digital. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu tuh apa tuh tujuan daripada kepastian hukum. Tentu kepastian hukum itu secara normatif adalah aturan yang diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Menurut Gustav Rudolph, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum. Kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian hukum adalah atau dari hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat hukum yang berguna. Artinya, masyarakat di Indonesia ini segala sesuatu itu harus diatur dalam hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lanjut, kita tidak usah terlalu banyak, kita akan masuk ke tentang pengertian perlindungan konsumen. Karena berbicara tentang kepastian hukum untuk melindungi konsumen, kita harus tahu dulu apa itu konsumen. Kata konsumen atau kata perlindungan konsumen itu turunan dari kata berlindung. Sedangkan kata perlindungan turunan dari kata lindung melindungi. Kata perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur atau mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Lanjut, kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Kita di sini ada hak-hak konsumen, pasal 4. Ya, hak konsumen itu terdiri dari 8 ayat, di mana yang pertama itu berbicara tentang hak atas kenyamanan, yang kedua hak untuk memilih barang atau jasa, dan ketiga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, yang keempat hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, yang kelima hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, yang keenam hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar, jujur, secara tidak diskriminatif, yang ketujuh hak untuk mendapatkan kompensasi, dan yang kedelapan hak yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum lainnya. Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati. Jadi hanya bukan konsumen aja, tapi di sini pelaku usaha juga mempunyai hak. Artinya ada check and balance antara konsumen maupun pelaku usaha, sehingga segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Misalnya ada sengketa-sengketa, bisa duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus kita masuk di era teknologi saat ini, banyak sekali masyarakat yang mengefektifkan waktu, mengefisiensikan waktu untuk berbelanja secara online. Tetapi mereka juga tidak paham ketika terjadi penyelewengan atau penipuan secara online, di mana tempat untuk mengadu itu, dan ruang hukum untuk melindungi konsumen secara online juga belum diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Artinya di sini ada kekosongan hukum. Pemerintah saat ini hanya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi online. Kita lihat di bab 5 pasal 17 sampai pasal 22 itu hanya mengatur sebagian tentang bagaimana transaksi online, tapi tidak mengatur secara detail bagaimana
bagaimana apabila dengan atau penipuan secara online ketika konsumen melakukan transaksi jual beli online. Di sini ada kekosongan hukum. Nah, selama ini OJK maupun BI hanya mengeluarkan peraturan OJK dan peraturan BI untuk melindungi konsumen. Tetapi harusnya itu undang-undang harus diundangkan, bukan peraturan saja, sehingga ada kepastian. Kalau peraturan masih ada celah yang mengakibatkan penyelewengan itu terjadi. Begitulah kira-kira yang dapat kita pahami sedikit tentang permasalahan hukum di dunia transaksi jual beli online. Di sini ada kekosongan hukum karena menurut kami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu belum mengakomodir semua kepentingan konsumen di era digital. Hemat kami ini harus ada sebuah perubahan. Itu akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Fuji, apa kesimpulan dari hasil kajian dan analisa kita tentang kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online di era digital. Kepada Mas Fuji saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Karim atas paparan dari presentasinya. Saya pikir kalau diruntut dari awal hingga akhir jelas ada kekosongan hukum ya terkait dengan perlindungan konsumen di jual beli online ini. Jadi memang sejatinya bahwa negara kita itu berlandaskan hukum tertulis gitu. Iya. Jadi hukum tertulis tentang perlindungan konsumen yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 memang kami merekomendasikan untuk dilakukan revisi oleh pemerintah dan juga lembaga legislatif agar penyelesaian Iya, tadi disesuaikan terutama dalam hal jual beli atau transaksi online. Iya, sepakat. Seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran, masukan dan pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan dapat dimaafkan. Mungkin itu saja dari kami. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.